para pejabat di Kabupaten Kudus tidak ada yang berpihak kepada rakyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kenapa Mas? Kenapa kita mesti tidak dilatih? Itu Jadi di sini kami menuntut hak, yaitu adanya pelantikan perangkat desa, di mana ada 137 keluarga dari kami yang sengsara karena pada saat ini harusnya sudah dilakukan pelantikan sejak Maret 2023, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada kepastian. Ironisnya, para pejabat di Kabupaten Kudus tidak ada yang berpihak kepada rakyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mbak, ini yang menuntut siapa sih Mbak ini, Mbak? Menuntut para pejabat di Kabupaten Kudus, yang utamanya adalah kepala desa, karena ini adalah kewenangan kepala desa untuk melakukan pelantikan. Tetapi dari kepala desa menyampaikan kepada kita semua ada instruksi dari atasan. Akan kami bongkar semuanya. Instruksi-instruksi apa, karena jelas itu adalah arah tindak pidana siapa yang akan melakukan. Gabungan Ranking 1, Garang 1, Seleksi Perangkat Desa Kudus, yang telah menanti 9 bulan dan belum ada kejelasan kapan akan dilantik, disinyalir ada dugaan permainan supremasi hukum di Kabupaten Kudus. Garang 1 lakukan aksi turun ke jalan berorasi di depan Kejaksaan Negeri Kejari Kudus dan Pendopo Kudus, lanjut ke Polda Jawa Tengah Jateng dan Kejaksaan Tinggi Kajati, Jateng. Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Pada aksi kali ini mengangkat isu eksistensi hukum di Kabupaten Kudus yang dianggap amburadul dan matinya hati nurani para pejabat, maka aksi tersebut membawa keranda dan tabur bunga di dua tempat, yakni depan Kejari Kudus dan Pendapa Kudus. Koordinator aksi Intan Permata Dewi mengatakan, di Kejari Kudus kita dipersilahkan bertemu dengan pimpinan, namun di Pendapa Kudus tidak ditemui. Mbak Intan, tadi di Kejaksaan Mbak Intan mengatakan bahwa ada yang pernah bertemu PJ bahwa penundaan pelantikan kepala desa itu tidak masalah. Kalau untuk tanggapan Mbak Intan sendiri gimana? Kalau saya pribadi di sini jelas itu adalah bukan jawaban para pejabat. Artinya tidak pas lah, kurang pas. Minimal harus bersikap netral karena harus mempelajari kasus yang ada. Dan ingat bahwa dasar hukum asas presumptio iustae causa bahwa itu harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu. Apa iya PJ Bupati tidak paham dengan aturan hukum? Kami yakin bahwa PJ Bupati sudah paham hukum. Nah, ini mungkin dorongannya apa, Mbak? Dorongannya apa? PJ Bupati ini? Dorongannya di sini memang kami menuntut untuk adanya pelantikan. Tetapi dari Bapak PJ Bupati di awal bulan pertama semua mendengar bahwa beliau menyampaikan terjadinya kekosongan perangkat desa tidak masalah. Berarti tuntutannya hanya tunggal saja, Mbak? Ya, tuntutannya untuk ada umum dan khusus, Pak. Khususnya di sini adalah pelantikan perangkat desa. Secara umumnya kami mewakili segenap masyarakat, tegakkan keadilan dan bersihkan Kudus sebagaimana mestinya. Ini adalah kota suci. Mbak, ini ada target Mbak, mungkin harus dilantik berapa? Semuanya Pak, kita targetkan dalam minggu ini, hari Senin sampai dengan hari Jumat harus sudah dilantik semua. Kalau tidak, maka akan kami proses dua. Satu, proses pidana kades. Yang kedua, kami gugat pemerintahan pusat dan akan menjadi turut tergugat mulai dari Presiden, KPK, dan Yang dikatakan tadi bahwa ini akan dilaporkan langsung ke Pak Presiden. Iya, Informasinya tadi sudah melapor ke Kejaksaan dulu nggak, Mbak? Dari Kejaksaan tadi menyampaikan bahwa beliau akan menindaklanjuti kasus ini dan akan mempelajari kasus ini untuk segera mendorong adanya pelantikan. Mbak, aksi ini akan berlangsung sampai kapan, Mbak, seperti ini, Mbak? Aksi ini kami sudah komunikasi dengan pemerintahan, kami sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi dan bersurat juga kepada Polda bahwa hari ini tidak hanya di Kudus, karena kami sudah paham jawaban di Kudus satu suara menyampaikan hal yang sama. Saya tidak tahu siapa dalang dari semua. Yang jelas jawabannya semua sama. Tapi kita tidak mempermasalahkan itu karena kita adalah menuntut hukum.
Karena kami yakin negeri ini adalah negeri hukum dan kami memastikan bahwa Pak Jokowi tahu peristiwa hari ini di Kabupaten Kudus. Jika deadline-nya per tanggal 31 Desember 2023 ini belum dilantik juga, langkah yang selanjutnya Mbak? Kita melakukan target untuk di sini adalah melakukan gugatan ke pemerintah pusat, Pak. Jadi kita mendatangkan dari Bapak Presiden, dari KPK untuk turut hadir menjadi turut tergugat di Kabupaten Kudus agar tahu permasalahan hukum di Kabupaten Kudus. Kenapa? Gugatan ke desa yaitu di sini adanya perampasan hak karena kewajiban kita sudah laksanakan yaitu melaksanakan tes, haknya belum diberikan mulai dari Maret sampai dengan Desember dan hak kami dirampas. Jelas ketika ada perampasan hak manusia akan terkena pidana dan ada kerugian keuangan negara di sini. Tadi disampaikan oleh Kejaksaan ketika pengeluaran di pemerintahan desa itu tapi hasilnya tidak ada atau nol dalam proses pengisian tersebut, di Kejaksaan itu hanya sebatas untuk penyelidikan dan penyelidikan. Terus itu gimana, Pak? Tidak ada langkah-langkah konkret yang jelas kami dalam akan bawa kasus ini di persidangan. Jadi nanti Bapak yang terhormat Kejaksaan Agung juga akan kami jadikan turut tergugat. Jadi kesemuanya itu Semuanya, ya. Kesabaran teman-teman sudah habis. Betul kita rakyat jelata, betul kita adalah rakyat dari latar belakang yang tidak punya. Tapi negeri ini adalah negeri hukum. Kita harus tegakkan keadilan dan kebenaran. Nanti apakah anggapan jenengan ada permainan politik dengan tidaknya dilantik para Garang Satu ini, Mbak? Untuk permainan politik yang paham adalah penguasa, para pejabat. Ya, tapi yang setahu kami tadi ada satu teman kami yang menyampaikan bahwa di sini ada permainan dari Kades. Kita buktikan, ini hanya indikasi. RAP di sini dari RAPBD dikeluarkan, di situ ada kerugian keuangan negara. Ada outputnya. Ini sudah akhir tahun. Mau dibawa kemana anggarannya? Mau bilang ini tidak mengeluarkan anggaran, tidak bisa. Ini kita adalah manusia, kita adalah jasa SDM. Mbak Intan, tadi baik di Kejaksaan maupun di sini selalu ada spanduk Hotel Satu. Apakah ini akan menjadi kebersamaan antara Hotel Satu dengan Parades ini? Ya, aksi damai kita membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat Kabupaten Kudus. Siapa yang merasa terdolimi, tertindas dari aparat penegak hukum atau para penguasa di Kabupaten Kudus, kita gabung. Ini lanjutnya akan mau ke Polda atau ke Ke Kapolda, lanjut ke Kejaksaan. Hari ini, Mbak? Hari ini juga. Langsung. Nah, terus ini sekaligus tanggapan Pak Harso. Oh iya, ini adalah Kepala PMD, PLT-PMD. Pak Harso, tanggapannya mengenai soal itu, Pak? Tanggapannya Ya. apa ini? Ini aspirasi yang memang sudah lama ya, sudah lama Ya. disampaikan oleh teman-teman dari Garang Satu ya, Mbak ya. Ya. Garang Satu betul ya. Betul. Oke, kami mengapresiasi ini. Tapi sebenarnya ini masih dalam tahapan beberapa proses hukum yang telah diajukan oleh teman-teman Garang Satu dan kita akan tunggu sebenarnya bagaimana proses hukum yang telah diajukan. Karena berbagai permasalahan ini kan memang sudah menginjak ada aduan yang di Kejaksaan Agung dan sebagainya. Yang di PT Pengadilan Tinggi bandingnya udah menang, Pak. Ya, tapi kan masih Sudah ada. inkrah, Pak. Sudah inkrah. Sudah nggak ada kasasi. Tidak ada. Kebanyakan Tidak yang ada. Tidak ada alasan hukum. Dan ini adalah negara hukum. Asas presumpsio iustae causa harus dijalankan. Gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Gimana, Pak? Ini udah inkrah, Pak, katanya untuk yang perkara Selekta sama Dampak ya. Hari ini kami rencana ada pertemuan dengan Camat ya, insya Allah nanti kami menyampaikan kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah proses hukum yang sudah berlaku. Artinya saya menghimbau berharap ya sepanjang teman-teman dari Garang Satu masih percaya dengan pemerintahan, insya Allah kita akan selesaikan ya. Apalagi Pak Harso ini adalah PLT baru. Pak, Dan kami di beberapa desa yang pelantikan katanya siltapnya juga nggak di ACC sama camat. Siltap. Ya, siltap yang sudah dilantik. Siltap yang dilantik kami belum tahu persis. Nanti kami sekali lagi hari ini kami akan adakan evaluasi menyeluruh ke teman-teman camat kaitannya dengan di akhir tahun juga yang berkaitan dengan masalah pengisian perangkat desa yang sampai dengan hari ini belum ada putusan
belum ada kejelasan. Evaluasi kemungkinan bisa mengarah ke pelantikan atau enggak? Kalau evaluasi mengarah ke pelantikan, yang jelas kita akan urai satu-satu per masing-masing desa. Permasalahan di mana? Jadi kontaknya nanti per desa ya? Per desa. Jadi kita akan undang camat, konfirmasi tahapan-tahapan yang telah dilakukan per desa, aduannya itu apa saja yang masing-masing per desa, yang tidak ada aduan yang mana saja kita akan betul-betul koreksi satu-satu, sehingga manakala yang memungkinkan itu bisa dilantik, ya biarkan dilantik. Artinya yang sudah clear bisa dilantik. Sepanjang yang sewu kan ada proses mekanisme, ada pengajuan, ada rekomendasi dari camat. Camat berikan rekomendasi, apakah kepala desa nanti juga menyampaikan pengajuan untuk rekomendasi camat atau tidak, kan tahapan harus kita lalui. Kan begitu. Mengenai surat yang kemarin Pak yang sudah dikeluarkan PLT yang dulu itu melarang para camat dan kepala Saya desa untuk tidak berkomentar tentang itu. Ya, saya tidak berkomentar tentang itu. Biarkan itu menjadi kebijakan terdahulu. Artinya, walaupun kebijakan pemerintah itu akan sama, tapi paling tidak kami tidak akan mengomentari berkaitan dengan surat yang telah dikeluarkan. Kalau misalnya